Walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap kau memandangku berharga di matamu.
Ibu Saudara semua di tempat ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan kita boleh ada di tempat ini, tapi semua karena anugerah Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kita, di mana kondisi dunia saat ini, bahkan keadaan negara saat ini tidak memungkinkan membuat kita untuk beribadah, berkumpul seperti biasanya. Kesempatan pagi hari ini yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita sia-siakan. Mari kita datang, kita bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman kita, ku yakin Kau hadir. Amin. Yesus, kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau akan mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Mari Yesus Tuhan, Kau hadir di tempat ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir.
kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan yang Kau berikan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, bagi kehidupan kami, bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh merasakan Tuhan hadirnya Engkau di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami Bapa, mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kami tidak layak Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung, semua itu karena Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan, untuk kami dapat berjalan sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan, buat kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Bahkan kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan dapat diperkuat Tuhan dengan iman yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan, untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sama Tuhan. Baik di tempat ibadah ini maupun yang ada di rumah, kami percaya Tuhan. Urapan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Kami yang merindukan Engkau Tuhan. Kami yang merindukan kehadirat-Mu. Kami mau serahkan Tuhan untuk pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dengan iman kita boleh berada di tempat ini. Dengan kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan buat kita boleh ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Dengan kuasa yang Tuhan berikan buat kita dapat menanggung segala sesuatu. Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. kita katakan kembali ya, ku diberi kuasa. Tuhan Allah yang besar yang sudah memberikan kuasa kepada kita buat kita berdiri tegak di tempat ini. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Raja segala raja. Saudara silakan duduk kembali. Saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah Tuhan saat ini menjamah setiap hati kita, dan kita mau mendengarkan suaranya yang akan diberikan oleh hamba-Nya akan membawa firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Kita sama-sama katakan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita katakan sekali lagi, bagi Tuhan. Saya undang hambanya untuk firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu, Yesus. Kalau hari ini kami masih diberi kesempatan bisa hadir di dalam rumah-Mu, Tuhan. Amin Tuhan. Beribadah kepada-Mu. Meskipun dalam suasana yang berbeda, Ya Yesus. dalam keadaan yang berbeda. Tapi Tuhan, Kau masih memberikan kepada kami kesempatan Terima kasih. untuk kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Ya Yesus. Boleh merasakan hadirat-Mu dan rumah-Mu di tempat Amin ini. Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya. Kami percaya Allah yang kami percaya tidak pernah berubah. Meskipun situasi, keadaan di sekitar kami membuat hidup kami dan tatanan hidup kami berubah. Tapi satu yang kami percayai bahwa Engkau tidak pernah berubah. Amin. Kau tetap dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Haleluya. Sekarang kami mau rendahkan diri kami. Kami mau tundukkan seluruh keberadaan kami kepadamu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Engkau yang berkata-kata, biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu. Pakai bibir, mulut, lidah dan seluruh keberadaannya. Menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya Bapa dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.
Shalom. Serasa mimpi. Serasa mimpi buat saya. Karena seharusnya saya masih belum bisa hadir di tempat ini. Tetapi Tuhan kasih saya perkenanan. Haleluya. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Bahwa satu kali seluruh pelayanan kita seakan-akan diberhentikan Tuhan. Ya, saya berpikir kalau saya melayani di bidang menyanyi, haleluya. Saya mengambil bagian itu karena saya tahu kalau saya nanti masuk di dalam kerajaan Bapa, semua hikmat, semua marifat, nubuat, khotbah, semua berhenti. Satu yang tidak berhenti, menyanyi. Tapi saya tidak pernah berpikir di pertengahan Maret bahwa saya harus berhenti. Dan sampai saat ini saya masih tidak bisa melayani di dalam pujian. Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk saya boleh menyanyi di rumah. Saya bisa mengambil waktu dan saya mendapatkan kesempatan. Tuhan berikan kepada kami suatu kesempatan atau satu waktu, satu saat di mana harus dirubah dan kami punya sebuah tempat yang kecil buat kami bisa berdoa dan bisa bersekutu Tuhan dengan bebas dan kami bisa menyanyi, kami bisa haleluya. Itu suatu yang luar biasa dari apa yang saya dapat dari pandemi ini. Ya, kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Rasanya sesak di dada ya. Tapi puji Tuhan, saya suka cita. Saya beri judul firman Tuhan saya hari ini adalah ku tahu siapa yang ku percaya. Mungkin selama ini kalau keadaan semua aman, semua baik, kita kadang-kadang merasa seperti ya Tuhan tuh biasa saja. Ya dia memang memberkati kita, dia memang menolong kita dalam pekerjaan, dalam segala perkara, dalam apapun. Lalu kita anggap itu biasa. Tapi pada satu saat ketika kita mengalami satu goncangan, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan kita baru tahu bahwa ada saatnya di mana kita kepada siapa ya? Kepada siapa kita percaya? Yakin begitu? Ya, penuh dengan keyakinan kita bilang, aku percaya. Dengan keadaan seperti ini, biasanya saya beribadah kalau hari Minggu, ya di sini. Sore hari, kalau dapat tugas pagi hari. Ya, saya dapat tugas juga di gereja GKI Mesia sana. Dan ya itu berlaku begitu aja. Tapi pada masa pandemi ini saya bisa berbakti dalam 1 minggu 4 kali. Luar biasa. Online di mana-mana dapat ya, puji Tuhan. Dan kita diperkaya, Dan Tuhan terus memberikan kepada kita pernyataan bahwa dia patut dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari Daud. Mari kita baca dari Mazmur pasal yang keempat. Judul perikopnya adalah doa pada malam hari.
untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kau mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dan aman. Kalau saya perhatikan Raja Daud dalam seluruh kehidupannya, dia punya 3 fase kehidupan. Pada waktu dia kecil, pada waktu dia diurapi, tapi dia belum menjadi raja. Masih ada rentang waktu dan dia belajar untuk percaya bahwa apa yang dinubuatkan kepadanya akan terjadi. Dan ada satu kesempatan di mana dia akhirnya menjadi seorang prajurit dan dia harus taat kepada otoritas di atasnya yaitu Raja Saul. Dan satu saat dalam berwaktunya waktu akhirnya dia menjadi raja. Dia memperoleh apa semua yang dinubuatkan itu. Tetapi dia tetap taat. Sekarang kepada otoritas yang di atasnya. Dia sudah teratas di dalam negaranya. Tapi dia taat kepada otoritas yang lebih di atasnya yaitu kepada Tuhan. Dan dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam segala hal, dalam segala perjalanan hidupnya, kita lihat dia tidak pernah lepas daripada doa. Dia berkata, alangkah sukanya hatiku ketika orang meminta aku atau mengajak aku datang ke rumah Tuhan. Tadi saya duduk di situ baru saya tahu, baru ngeh. Itu baru tahu sekarang. Betapa sukacitanya ketika saya dapat kabar Bu Leoni bisa membawakan Fernandi Suryani. Jadi berarti saya bisa datang ke Suryani untuk beribadah. Sukacita sekali. Dan itu tidak bisa dibayar dengan hal yang lain. Dekat kepada Tuhan. Dia tahu siapa yang dia percaya. Ketika dia mengalami banyak hal. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Ingat ketika Daniel dalam satu ketika dia terancam hukuman mati karena Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia tidak mau memberitahukan mimpinya itu kepada semua orang-orang bijaksana di negaranya. Dia berkata, kalau kamu memang betul-betul bijaksana dan ahli, kasih tahu sama saya mimpi apa saya dan terangkan artinya. Lalu mereka berkata tidak ada seorang pun bisa tahu apa yang dimimpikan oleh orang lain. Kadang-kadang kita mimpi aja kita lupa apa yang kita mimpikan, betul? Bagaimana tahu? Raja berkata, kalau begitu kamu semua bohong. Maka semua saya akan bunuh. Termasuk Daniel. Karena Daniel waktu itu ada di dalam barisan orang-orang bijaksana. Daniel berdoa. Dia minta teman-temannya, ayo berdoa bersama-sama. Karena kita terancam hukuman mati.
Mereka berdoa, Tuhan menjawab. Tuhan bisa berbuat. Tuhan bisa memberitahukan kepada Daniel apa yang Tuhan telah berikan mimpi kepada Nebukadnezar. Tuhan berikan. Dan Daniel bisa mengatakannya dan mengartikannya. Tuhan bisa mengubah situasi. Mengubah situasi dari baik, dari tidak baik menjadi baik. Suatu saat di Minnesota tahun 1875. Ada hama belalang. Marti tolong. Kita semua tahu belalang ya. Itu buat gambarnya itu. Tapi belalang ini belalang yang berbeda. Dia berukuran lebih besar daripada belalang-belalang yang kita lihat. Dan pada suatu saat tahun 1875 belalang ini merupakan satu hama karena dia menyerang sebuah kota namanya Minnesota. Dalam satu hari begitu banyak tanaman habis. Sudah tahu belalang-belalang ini pada waktu mereka menjadi satu hama dikatakan radius 510.000 kilometer persegi bisa habis oleh mereka. Kota Bandung sebesar apa sih? Ada segitu? Saya kira nggak ada ya 510.000 kilometer persegi. Bayangkan. Penduduk merasa susah karena apa? Semua tanaman habis. Maka mereka bersama-sama dengan wali kota. Sama seperti keadaan kita pandemi ini ya. Mereka bersama-sama bersehati berdoa, minta kepada Tuhan. Memang benar, mungkin di kota itu enggak semuanya orang Kristen. Ada juga yang punya agama lain. Tapi sekarang mereka semua bertekuk lutut dan minta kepada Tuhan. Tuhan tolong. Foto berikutnya, kota Minnesota bukan salah satu lagi. Yang pegunungan Rocky Mountain. Kota Minnesota ini ada di daerah Rocky Mountain. Ya. Pegunungan ini gunung yang tinggi dan punya puncak-puncak yang sering diselimuti oleh salju. Apa yang Tuhan lakukan? Mereka bisa sebenarnya untuk membunuh hama itu dengan disinfektan, dengan segala apa. Tapi nggak bisa menyeluruh. Tuhan lakukan satu malam. Tuhan kirimkan embun beku dari pegunungan Rocky Mountain ini. Menyelimuti kota Minnesota. Sehingga seluruh belalang mati. Bukan saja belalang yang besar. Anak belalang sampai telurnya mati. Akhirnya kota Minnesota terbebas dari hama. Luar biasa. Tapi waktu kita mengalami pandemi ini kita berdoa. Saya kira semua berdoa pasti. Tuhan tolong ya supaya pandemi ini segera selesai. Wabah ini segera bisa diatasi dan semua bisa kembali normal seperti biasa. Ternyata nggak bisa normal seperti biasa. Pak Ridwan Kamil memberi kepada kita adaptasi kebiasaan baru. New normal. Sebetulnya bukan new normal, ini enggak normal. Betul enggak? Bagaimana kita bisa normal? Dulu orang sakit, batuk, saya ingat, Fai kenapa sih pakai masker? Batuk parah Bu. Sekarang sehat pakai masker. Betul? Dulu kita cuci tangan kalau mau makan. Sekarang makan gak makan cuci tangan. Ya, ini kita memang sedikit beberapa belakangan ini kita berdua sudah diberi sedikit kebebasan sama anak saya. Ya bolehlah keluar, ya pergi ke pasar sebentar. Tapi ribetnya saudara adalah begitu pulang suruh mandi. Dari ujung rambut sampai kaki. Keramas, aduh itu yang bikin kita jadi ribet. Aduh kalau keluar sebentar, cuma sebentar.
harus mandi. Iya, tadi pagi saya mandi, nanti pulang ya mandi lagi. Aduh, sehari bisa 5 kali mandi, luar biasa. Itu sebetulnya nggak normal, betul nggak? Ya, nggak normal. Tapi jadi normal, waktu situasi di sekitar kita tidak berubah. Apa yang terjadi? Next, berikutnya. Nah, ini ada sebuah monumen. Monumen kumbang kota Enterprise di Alabama. Kota Enterprise ini, saudara, adalah satu kota yang mata pencaharian penduduknya dari kapas. Mereka semua bertanam kapas, mereka petani-petani kapas. Tahun 2000, nanti saya catat supaya tidak salah. Jadi yang pertama tadi, Tuhan bisa mengubahkan situasi, tapi waktu Tuhan membiarkan situasi itu tidak berubah, tahun 1918. Jadi kalau tadi 1875 ya sudah berapa tahun yang lalu, tapi ke 1918 berarti masih enggak begitu jauh ya dari 2020, betul enggak? Ada satu serangan dari hama kumbang. Itu di atas kumbangnya saudara-saudara. Kumbangnya seperti itu. Jadi kalau kumbangnya itu saya ingat ada kumbang kelapa seperti begitu ya, kumbang kelapa ya. Pak Yos kayaknya sering lihat. Kalau di pantai-pantai itu pohon kelapa banyak kumbang kelapa, kumbangnya seperti begitu. Jadi kalau belalang ya mungkin, kalau kumbang ini keras saudara, hitam. Dan kumbang ini dalam satu malam merusak itu semua tanaman kapas. Ya sama, mereka juga berdoa. Enggak ada cara lain, dengan segala macam cara. Sudah disemprot, sudah apa, tetap kumbang itu merusak. Dan tanaman kapas di daerah itu, di kota itu hancur dulu. Mereka tidak bisa bertanam kapas. Semua tanaman kapas mati. Mereka berdoa, kumbangnya tetap ada. Tidak seperti terjadi di Minnesota. Enggak bisa, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Mereka bersehati bersama-sama. Jadi saya ingat, waktu saya baca ini, saya ingat moto kita, Philadelphia, kasih persaudaraan. Mereka satu sama lain saling mendukung. Bagaimana keadaan taman kapas? Rusak. Ya aku juga begini. Aduh bagaimana nih sekarang? Mari kita berdoa. Tuhan memberi satu jalan yang lain. Kalau begitu kita sekarang tidak bertanam kapas. Ganti tanaman. Kalau kekeh aja di situ, ya tanaman kapas tumbuh, habis lagi oleh kumbang itu. Kumbang itu beranak pinak. Mereka akhirnya menanam kacang. Beralih kepada tanaman pangan dan Tuhan memberkati. Dikatakan hasil panen daripada tanaman kacang ini membuat kota itu lebih makmur daripada waktu mereka bertanam kapas. Sebab itu mereka berterima kasih ada teror kumbang ini. Ya, jadi mereka bikin monumen itu bukan untuk didewakan sih, bukan untuk disembah, bukan. Tapi untuk satu peringatan. Kalau Tuhan tidak melakukan ini, kita akan tetap berkutat pada rasa nyaman dan ya hidup seperti begitu saja. Tapi begitu sesuatu terjadi dan merubah semua tatanan, Tuhan memberkati lebih-lebih lagi. Dan kota itu makmur. Saudara, ketika Tuhan, apa Tuhan gak bisa merubah situasi seperti sekarang ini? Bisa. Tapi waktu Tuhan mengizinkan itu masih terus terjadi. Maka yang Tuhan ubahkan adalah kita. Tuhan ubahkan kita. Tuhan membuat kita lebih tegar. Tuhan membuat kita lebih kuat. Sebab apa? Sebab Tuhan mau mempertontonkan kuasanya. Kalau Daniel, saya balik lagi kepada Daniel.
Kalau Daniel pada satu saat dihadapi dengan satu tantangan. Menyembah Tuhankah atau dia akan mati di dalam gua singa. Tidak bisa berubah. Hukum itu berlaku sampai 30 hari, 30 hari, 40 hari. Saya lupa itu. Kalau tidak bisa berubah, apa yang terjadi? Tuhan rubahkan. Daniel tetap dilindungi. Saudara, jadi saya ingat Raja Daud di ayat 9 di Mazmur 4 ini dia berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Heran. Dia di dalam suatu situasi di mana ini ada di dalam gua. Di mana keadaan di luar sekitarnya itu adalah satu maut yang mengancam. Tapi dia bisa tidur. Kenapa? Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dalam bahasa Inggris yang ditulis begini. Nah, saya lupa mana ini dia. Lord, I sleep peacefully for you, Lord. Make me safe and secure. Secure itu dari nanti kalau dipanjang orangnya jadi security yang menjaga ya situasi di sekitarnya tidak berubah. Maut masih mengancam, musuh masih ada di sekitar. Tapi Daud bisa tidur. Kenapa? Dia tahu siapa yang dia percaya. Aku tahu siapa yang ku percaya. Ayat terakhir saya mau kasihkan kepada saudara. Ayat yang terkenal Filipi 4 ayat 19. Dan kita akan nyanyikan lagu itu. Filipi 4 ayat 19. Ren, tolong ya Ren yang udah dapat. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Tuhan. Aku tahu siapa yang kupercaya. Ketika dalam masa ini semua seakan-akan berhenti, semua penghasilan berhenti. Ya beberapa sekarang masih ada yang bisa bekerja, puji Tuhan, Hizkia diberi kesempatan dapat bekerja. Tapi ada beberapa di antara kita yang gak bisa bekerja. Masih tetap stay at home. Tapi God bring him. Tuhan akan bawa itu buat kita. Yakin. Tuhan punya segala macam cara. Yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin. Percaya. Kalau enggak percaya katakan. Aku percaya. Beri pendengaran telingamu mengatakan aku percaya. Bahwa Tuhanku besar. Bahwa Tuhanku ajaib. Dan dia sanggup menolongku. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Kalau situasi tidak berubah. Tuhan yang merubah kita. Supaya kita bisa beradaptasi. Dan Tuhan memakai kita. Untuk kita bisa tetap survive. He gave you peaceful. He gave you peace and he gave you secure. Dia akan memberikan kepada kita damai. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita penjagaannya. Sehingga kita tetap dijagai seperti biji mata. Waktu saya berdoa dan saya berdoa seperti biji mata. Waduh Tuhan, luar biasa. Engkau luar biasa.
Saya mau ajak kita menyanyi sebuah lagu. Kau tahu apa yang kuperlukan. Kata-kata ini luar biasa. Kaunya huruf besar. Kau tahu Tuhan apa yang kuperlukan. Dan aku beriman. Meskipun aku tidak melihat apa yang kau kerjakan. Tapi aku yakin engkau sedang bekerja. Aku tahu siapa yang kupercaya. Dan kepada siapa aku berharap. Pada Yesus Tuhan dan Rajaku. Dialah yang memelihara kita. Kita serahkan hidup kita. Karena kita tahu Allah akan memelihara kita. Allah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Dengan caranya yang ajaib. Menurut kekayaan. Dia adalah Allah yang punya segala. Jadi kalau menurut kekayaan, kekayaannya luar biasa. Dia adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang berjanji dan sanggup menggenapi. Yakin, percaya. Kau tahu apa yang ku perlukan. Dan tak kulihat, tak kurasakan, engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku Yesus Tuhanku dan Rajaku, ku serahkan hidupku. Katakan Allahku, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tahu siapa yang ku percaya. Haleluya. Yakinkan ini Dan aku berharap Dia pantas. padamu, Di mana kita bisa Yesus menyerahkan hidup kita Tuhanku kepadanya. dan Haleluya. Rajaku, ku serahkan hidupku. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan keyakinan kepada kita. Bahwa Allah kita sanggup. Dia bisa mengubahkan situasi di sekitar kita. Tetapi Allah juga sanggup mengubah hidup kita. Mengubah keadaan kita. Dan dia sanggup memenuhi segala apa yang dijanjikan. Dia berkata barang siapa ada di dalam aku. Dia akan keluar dan masuk. Dan mendapatkan hidup. Hidup dalam kelimpahan. Mungkin bukan berupa materi. Tapi ada damai. Ada sukacita. Ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita mampu melewati hari-hari. Dimana kalau semua tidak bisa dipercaya. Tuhan pasti bisa dipercaya. Tuhan kita Allah yang kekal dan Allah yang setia. Mari nyanyikan sekali lagi. Kau tahu apa yang kuperlukan. Kau tahu apa yang kuperlukan. Imani. Dan aku beriman
siapa yang ku percaya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Mari kita sama-sama berdiri yang ini. Aku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku, Menurut kekayaan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. siapa yang ku Ku percaya. tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap Haleluya. padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Sekali lagi ku tahu. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Haleluya. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu kepada kami ya Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau mau melihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan, sampai Kau datang kedua kali menjemput kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa keadaan ini akan segera berlalu, karena kami yakin dan percaya semuanya mungkin di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami. Berkati dalam segala hal yang dikerjakan, berkati dalam segala yang dia usahakan Tuhan, berkati dalam pelayanannya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami terima berkat firman-Mu dan kami boleh bawa pulang untuk seisi rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Leoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu, Bapak, Saudara, kita di depan ada 3 amplop persembahan. Diingatkan untuk persembahan, amplop persembahan yang biru merah ada garis-garisnya ini. Ini adalah untuk persembahan diakonia. Amplop persembahan seperti ini untuk persembahan persepuluhan, dan amplop putih yang polos untuk persembahan kita. Nanti Bapak Ibu Saudara
setelah kebaktian selesai bisa memasukkan amplop-amplop persembahan ini ke dalam kotak yang sudah disediakan. Kita berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini, nanti saudara Gebi yang akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat kesempatannya pada pagi hari ini Bapa. Kalau dari kami Tuhan, kami masih bisa memberi Tuhan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pemberian tangan-tangan yang akan memberi. Makasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memakai Tuhan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Pengumuman, pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 atau akan ditutup sebelum hari Kamis jika kuotanya sudah penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah minggu depan, Bapak Ibu Saudara boleh mendaftarkan diri dulu. Persekutuan doa remaja dan pemuda hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani. Terbuka bagi setiap jemaat remaja dan pemuda dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Persekutuan doa umum hari Rabu 21 Oktober 2020 pukul 18.30 bertempat di Gereja Suryani, terbuka bagi jemaat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti secara online melalui YouTube dan link persekutuan akan dibagikan pada hari persekutuan. Terima kasih bagi jemaat yang telah berpartisipasi dalam iklan ucapan Natal dan pemasangannya iklan sudah ditutup. Berarti sudah penuh. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah ikut berpartisipasi. Dukungan doa. Kita akan berdoa buat Ibu Widya, Bapak Sinsin, Ibu Ayu, anak dari Ibu Neri, dan bagi seluruh jemaat GBI Paturyani. Tetap jalani hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan dan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, serta bahagia selalu. Hati yang gembira adalah obat. Itu yang harus kita tetap pegang ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Saya undang Bapak Pendeta Yosia untuk memberikan doa berkat bagi kita. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah di tempat ini Bapa. Oh Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Bapa. Karenanya Engkau satu-satunya yang kami percayai dalam kehidupan kami. Dalam menghadapi keadaan situasi saat ini Bapa, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini.
Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, oh Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka Bapa, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka Bapa, sehingga mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan setiap, oh Tuhan, rumah tangga daripada anak-anak-Mu, Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Oh Tuhan, biar oh Tuhan kasih Allah dicurahkan atas seluruh keluarga-keluarga daripada anak-anak-Mu sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah. Tuhan yang menolong mereka Bapa, yang sampai saat ini masih belajar oh Tuhan lewat online dari rumah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang terus memberikan oh Tuhan kekuatan, kepintaran, oh Tuhan, dan kesehatan buat mereka Bapa. Tuhan yang memberkati dan membuat mereka berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan sidang jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa buat oh Tuhan Ibu Widya, Bapak Sinsin, oh Tuhan Ayu, anak daripada Ibu Neri. Apapun sakit yang dialami mereka saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan. Tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka saat ini. Juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Oh Tuhan, dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami percaya seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini ada dalam naungan perlindungan Allah. Kami berdoa saat ini Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, yang sedang oh Tuhan berjuang, oh Tuhan, untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami oh Tuhan mohon hikmah dan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga oh Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oh Tuhan tepat dan benar. Sehingga oh Tuhan COVID-19 ini oh Tuhan cepat berlalu dari negeri kami. Bahkan dari oh Tuhan seluruh dunia ini. Oh kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Satu hal yang kami percaya, bahwa rencana-Mu indah bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan yang memulihkan keadaan ekonomi negara kami. Tuhan yang memberikan keamanan Bapa. Oh Tuhan, sehingga bangsa ini boleh oh Tuhan mengalami pemulihan, mengalami keberkatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami berdoa buat tim AKB yang telah berjerih lelah menyediakan oh Tuhan sarana oh Tuhan sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati mereka Bapa. Oh kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan telah memperhitungkannya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa buat ibadah persekutuan doa online. Oh Tuhan, pada hari Rabu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami boleh bersama-sama berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan telah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya kami pulang di tempat ini, dari tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini dan tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu,
dan melimpahkan kasih karunia. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Ku